Chapter 219. Siapa mengatakan itu? Maju. Zuo Fan menjelajahi kelompok itu dengan pandangan kritis. Seorang tetua kurus bergerak, mengejek Zuo Fan. Kamu ingus anak nakal. Pa. Zuo Fan langsung memborgol pria itu, membuatnya tersandung. Itu Steward Zuo untukmu. Kamu. Penatua itu tercengang, terlalu marah untuk berbicara dengan jelas. Lupakan dia sebagai ahli surga yang mendalam, hanya berdasarkan usianya saja, menerima tamparan dari anak nakal benar-benar memalukan. Darah mengalir ke kepalanya dan menyerang Zuo Fan. Dasar bajingan, kamu pikir kamu hebat? Aku akan memberimu pelajaran karena berani mengangkat tanganmu melawan penjaga kekaisaran. Tapi kemudian dia mengerang dan menjadi bugeyet. Napasnya semakin melemah dan kepalanya tertunduk selamanya. Dadanya sekarang memiliki lubang tinju ekstra di dadanya. Zuo Fan melirik tangannya yang berlumuran darah, melukis sebuah karya seni yang luar biasa. Terengah-engah, para tetua lainnya menyaksikan Zuo Fan shock. Bagaimana lapisan kelima dari bon tempering ini bisa membunuh salah satu dari mereka dengan mudah? Luo Yunchang berteriak dan menutupi matanya. Wajah si gendut berkedut dan berkata, "Saudaraku, aku tahu kamu luar biasa, tetapi ini dianugerahkan kepadamu. Kamu tidak bisa membunuh mereka begitu saja." Mata Fang Qiubai bergetar, menatap Zuo Fan dengan tatapan yang lebih ingin tahu. Naga ilahi ini telah banyak mendengar desas-desus tentang Zuo Fan, tetapi melihat adalah percaya. Dengan kultivasi Zuo Fan belaka, prestasi yang dia lakukan terhadap orang lain yang lebih tinggi darinya membuat orang terkejut. Zuo Fan mengerutkan kening dan mengabaikan tatapan tidak biasa yang lain saat kecurigaan tumbuh di benaknya. Kakek ini jelas-jelas berada di Profound Heaven Stage namun kecepatan dan kekuatannya lemah. Dia berencana membuat contoh dari yang satu ini untuk yang lainnya, dengan meninggalkan dia luka yang berat. Tapi itu berakhir dengan dia terbunuh sebagai gantinya. Seolah-olah dia menyipitkan mata Zuo Fan bersinar samar-samar biru, melepaskan pemindaian jiwa jarak pendek untuk menjelajahi sesepuh akting ini sambil bersembunyi dari pemberitahuan Jade Flute Divine Sword. Benar saja, semua orang ini menyamar sebagai ahli surga yang mendalam, sementara kekuatan mereka jauh di bawah ambang batas. Sama seperti 4 kuli Huang Pu King Yun di Drifting Flower City. Jika kamu harus mendefinisikan kekuatan orang ini, itu akan membuat mereka menjadi ahli surga mendalam palsu. Tapi panggung palsu ini hanya diketahui oleh ahli panggung Radiant, sementara yang lain tidak bisa membedakannya. Singkatnya, itu alat peraga sialan. Sambil mendesah, Zuo Fan menyalak, gemuk, kamu menipuku. Ini bukan ahli surga yang mendalam. Kamu membawa aku palsu. Bawa saja pergi. Fatih berteriak, kau tahu. Hentikan aktingnya. Aku tidak cukup buta untuk tidak melihat ahli surga mendalam yang asli dari yang palsu. Zuo Fan melotot. Apakah kamu ingin melihat aku lepas ketika aku akan menghadapi rumah lain dengan ahli surga mendalam palsu yang tidak lebih dari beberapa anak anjing bon tempering? Si gendut menggaruk hidungnya karena malu. Hanya agar kamu bisa melihat bagiannya. Ketika orang lain melihat 20 pria ini, mereka akan terintimidasi. Lepaskan omong kosongku, dan berikan langsung padaku. Dari mana kamu mendapatkan orang-orang aneh ini? Si gemuk menggaruk wajahnya dalam diam. Fang Qiubai terkekeh, biar aku jelaskan. Bakat mereka sangat sedikit,
penjaga kekaisaran dengan peluang tipis bahkan untuk memasuki Profound Heaven Stage. Mereka bahkan tidak bisa menerima 2 pukulan dari ahli surga mendalam yang nyata bahkan jika mereka memasukinya. Jadi keluarga kekaisaran memiliki proyek untuk mengangkat banyak dari orang-orang seperti itu menjadi ahli surga yang mendalam melalui pil. Tapi itu gagal. Mereka memiliki aura ahli surga yang mendalam tetapi tidak memiliki kekuatan untuk mendukungnya. Tapi seperti yang Chonger katakan, bahkan alat peraga ini juga berguna. 2 dekade lalu, Quan Rong hendak menyerang Tianyu. Yang Mulia takut perang, kehilangan rakyat dan kekayaannya dan mendorong puluhan ribu ahli surga yang mendalam palsu ke garis depan, menakut-nakuti Quan Rong. Hahaha, kamu harus mengagumi kebijaksanaan Yang Mulia. Wajah berkedut, Zuo Fan menyaksikan tanpa berkata-kata. Tidak heran dia yang terlemah dalam 1000 sejarah panjang kekaisaran. Dia tidak melakukan apa-apa, dia hanya berpose. Meskipun dia harus mengakui, mencampur kebohongan dengan kebenaran adalah taktik yang cerdik. Tapi itu tidak ada gunanya dalam perang antar rumah. Zuo Fan menatap para ahli palsu itu, lalu menghela nafas, gemuk, ketika kamu memberikan sesuatu, pastikan itu beberapa digunakan, oke? Bahkan 10 ahli surga yang mendalam akan melakukannya. Apa? 10? Kami tidak punya. Petik 2. Menangis, si gendut membujuk seperti pelit, bro, ahli surga yang mendalam yang sebenarnya adalah crème de la crème di klan manapun. Bagaimana mereka bisa dibesarkan dengan mudah? Paviliun naga terselubung memiliki 9, dan dari 12 lembah neraka, kamu membunuh 6. Keluarga kekaisaran kami juga kekurangan mereka. Ayah kekaisaran tidak dapat memberikan apapun. Zuo Fan mengangkat bahu, kalau begitu jika dia ingin memberikan sesuatu, biarkan dia memberikan sesuatu yang nyata. Para penipu ini tidak hanya sombong, mereka bahkan mulai berpose di depanku. Bawa mereka kembali. Itu tidak mungkin. Bagaimana kita bisa melawan dekret kekaisaran? Jika kamu benar-benar melakukan ini, aku tidak dapat memikul tanggung jawab. Ayah kekaisaran juga tidak akan bergeming. Juga. Fatih menoleh ke para tetua palsu itu dan berteriak, juga, kamu. Jika kamu kembali, kepalamu akan jatuh. Mereka langsung berlutut, memohon. Tapi Zuo Fan masih menggelengkan kepalanya, sulit untuk menerima, mereka tidak memiliki keterampilan. Dengan kamu di sini, tentu saja mereka akan memohon. Tetapi begitu kamu pergi, mereka akan kembali ke sikap angkuh mereka. Begitu, saudara. Jangan khawatir, serahkan padaku. Si gendut mengutuk mereka, kalian bajingan yang tidak berguna. Kamu telah dianugerahkan kepada klan Luo sebagai penatua dan harus mengikuti aturannya untuk suatu kesalahan. Terutama perintah pramugara. Juga siapa kamu untuk mengatakan tidak? Kamu hanya sekelompok pemalsu. Izinkan aku memberitahu kamu, saudara laki-laki aku ini, pelayan Zuo Fan, telah melawan lembah neraka, sekitar bangunan bunga melayang. Meninju dan menghancurkan semua dari 7 rumah. Jumlah sesepuh surga yang mendalam dari 7 rumah di bawah ikat pinggangnya melebihi 10. Kamu pasti bertanya-tanya, bagaimana dia masih hidup? Kekuasaan. Jika kamu memiliki kekuatannya, tentu kamu akan menentangnya. Jika tidak, lebih baik kau dengarkan atau matikan saja. Pembicaraan Pep si gendut berhasil dan si palsu menyaksikan Zuo Fan dengan kaget. Tidak sekalipun mereka mengira bocah ini adalah monster, untuk secara terbuka menentang 7 rumah.
Tidak heran dia bertindak begitu tinggi dan perkasa dengan mereka, bahkan berani membunuh seseorang yang dianugerahkan oleh kaisar. Pelayan klan Luo yang kuat tampaknya sah. Mereka selalu tinggal di istana dan tidak tahu apa-apa tentang eksploitasi Zuo Fan. Jadi mereka langsung sujud setengah ke dalam pidato melolong lemak. Tentu saja mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang yang berkuasa seperti itu. Hak apa yang mereka miliki untuk tetap bersikap tangguh? Luo Yunchang diliputi emosi, tetapi kebanyakan menyaksikan Zuo Fan dengan gembira. Bagaimana menurutmu, saudara? Mereka akan mendengarkan sekarang. Batuk, mengabaikan lemak yang tersenyum. Zuo Fan memalsukan batuk dan menjulurkan dadanya saat dia berbicara kepada yang palsu, seperti yang kamu telah dianugerahkan oleh Yang Mulia. Dan melihat betapa pentingnya hal itu bagi pangeran ketiga, aku akan menerima, meskipun dengan berat hati, para ahli surga mendalam palsu tersebut. Lemak itu melebihi bulan, seperti yang lainnya. Misi mereka sekarang telah selesai, dan dibebaskan dari hukuman kaisar. Namun, nada suara Zuo Fan berubah berat. Kamu harus mematuhi aturan klan Luo jika kamu ingin tinggal. Pertama, yang paling penting, hanya aku, pelayan Zuo Fan, yang diizinkan untuk pamer. Siapapun yang berani pamer di hadapanku akan kehilangan nyawanya. Mereka semua menjadi tercengang. Bagaimana aturannya? Wajah si gendut menjadi gelap dan berkedut. Nona muda Luo, apakah klan Luo benar-benar memiliki aturan yang tidak tahu malu? Luo Yunchang menggelengkan kepalanya dan menahan mulutnya, namun dia perut sakit karena sulit berhenti tertawa. Si gendut tidak bisa berkata-kata. Kedua, ketika kamu berada di luar klan, aku yang pertama dan terutama yang pamer, dan ketika giliran kamu untuk melakukannya, itu harus dengan segala cara di bawah aku. Kegagalan untuk mematuhi berarti kematian. Mereka semua memegang dahi mereka. Jadi ini klan Luo? Apakah ini cara pelayannya bertindak? Sangat sulit untuk dipahami. Apakah ini yang kamu sebut aturan? Luo Yunchang tertawa terbahak-bahak hingga dia berbaring di atas meja. Si gendut menepuk pipinya yang gendut tak berdaya dan Fang Qiubai menyaksikan semuanya dengan asyik. Ketiga, Zuo Fan melanjutkan, kamu harus mematuhi setiap perintahku tanpa pertanyaan. Ketika aku mengatakan kamu membunuh, kamu menurut. Kalau tidak, mati. Mereka menggigil ketika dia mencapai titik ini dan mengangguk. Mereka mungkin telah mengajukan, tetapi Zuo Fan dapat melihat keraguan di mata mereka. Untuk seseorang seperti Zuo Fan, keraguan inilah yang berbicara tentang masalah di depan. Zuo Fan membuat lelucon dengan dua aturan pertamanya hanya untuk memudahkan mereka menjadi keamanan palsu. Sedangkan aturan ketiga adalah mengujinya. Dan seperti yang dia lihat, aturan ketiga diterima dengan sedikit keraguan. Jika mereka memang diberikan oleh kaisar, yang terakhir akan memerintahkan mereka untuk mematuhi klan Luo pada surat itu. Jadi aturan ketiga seharusnya diterima secara instan. Tapi mereka ragu-ragu. Ini membuktikan bahwa mereka memiliki tujuan yang berbeda berada di sini, dan aturan mendadak ini membuat mereka lengah. Zuo Fan menunjukkan senyum licik, ini membuatmu menjadi tetua klan Luo. Grand Elder akan membawamu sekarang. Elder Lei. Petik 2. Lei Yuntian berkedip di depan Zuo Fan dan menangkupkan tangannya. Steward Zuo, perintah. Ini adalah sesepuh yang dianugerahkan oleh Yang Mulia. Mereka akan berada di bawah perawatan kamu. Kamu harus merawat mereka dengan baik.
Zuo Fan menyeringai jahat. Lei Yuntian senang karena banyak pakar bergabung. Tapi kehati-hatian, Zuo Fan melukiskan gambaran yang sangat jelas tentang niat Zuo Fan tentang pemalsuan ini. Untuk tidak membiarkan mereka berkeliaran dan mengawasi mereka. Mengangguk, Lei Yuntian memandang para tetua dengan tatapan serius. Sayangnya, para tetua keliru bahwa mereka sekarang dalam keadaan bersih. Setelah memasuki klan Luo, padahal sebenarnya mereka akan diawasi dengan ketat. Terlebih lagi, baik si gemuk maupun orang lain di sana tidak tahu ini akan terjadi. Si gendut kemudian melihat Zuo Fan kembali duduk di pavilion bersamanya dan yang lainnya. Saudaraku, selain aturan ketiga, dua yang pertama akan membuatku terbunuh. Fatih menepuk bahu Zuo Fan sambil tertawa. Zuo Fan berbicara dengan sungguh-sungguh, tanpa dua ini, bagaimana bisa ada aturan ketiga? Hahaha. Gemuk bergabung, memikirkan dua yang pertama aturannya adalah untuk membangun prestise Zuo Fan untuk yang ketiga. Tapi kemudian dia menatap Zuo Fan dengan serius. Kalau begitu mari kita selesaikan masalah ini. Pelayan klan Luo, Zuo Fan, terima dekrit ini. Chapter 220. Long hidup Kaisar. Luo Yunchang membungkuk, sementara Zuo Fan tetap diam. Bicaralah. Wajah gemuk Fatih berkedut tak berdaya. Saudaraku, ini adalah dekrit kekaisaran. Melihat dengan penghinaan seperti itu, kamu akan dicap sebagai pengkhianat dan kepalamu dipenggal. Terserah, toh kita di sini. Dengan Tuan Fang tidak ingin menjadi pria yang terlibat dalam gosip, jika kamu tidak mau menceritakannya, tidak ada yang akan melakukannya. Selain itu, tidak masalah bahkan jika kamu melakukannya. Bagi Kaisar untuk mengeluarkan aku dekrit kekaisaran, itu hanya berarti dia membutuhkan aku. Bagaimana dia bisa membunuhku karena hal-hal sepele seperti itu? Zuo Fan mengangkat bahu. Si gendut kehilangan kata-kata. Zuo Fan memang pria yang bisa melihat menembus siapapun. Kaisar tidak akan melakukan apapun bahkan jika pria ini berbaring di tempat tidur saat menerima dekrit. Tapi di mana martabat keluarga kekaisaran? Orang gemuk itu menatap Fang Qiubai dengan getir. Tuan, apa gunanya orang ini? Hahaha, orang luar biasa perlu ditangani dengan luar biasa. Jadi, kamu tidak perlu memikirkan kesopanan kosong ini. Fang Qiubai membelai jenggotnya. Menghela napas, si gendut hanya bisa mengangguk. Luo Yunchang bergegas berdiri dan cemberut di sisi Zuo Fan. Dia memperhatikan dengan geli sisi baru dari nona muda yang selalu serius ini. Nona muda, dengan amarahmu. Kamu tidak bisa begitu sembrono di sekitar acara penting seperti menerima dekrit kekaisaran. Sembrono apa? Apa gunanya berlutut jika kamu tidak melakukannya? Dan kamu akan berurusan dengan apapun yang muncul. Luo Yunchang mendengus dan menjulurkan dagunya. Zuo Fan tertawa dan memuji. Itu nona muda kita, oke. Ini adalah klan Luo yang diinginkan Zuo Fan, klan terbaik di dunia. Mereka juga harus membidik surga sendiri. Bagaimana itu bisa membuahkan hasil jika mereka menekuk hanya dari beberapa kertas kuning dari beberapa kaisar? Si gemuk hampir menangis. Zuo Fan menghancurkan klan Luo. Ketika dia datang ke sini 3 tahun lalu, klan Luo dipenuhi dengan rasa hormat dan melihat keluarga kekaisaran dengan hormat. Tapi sekarang, mereka tangguh dan keras kepala. Bahkan anak muda yang selalu berhati-hati bertingkah seperti ini.
Mereka belum membuat bagian untuk menghadapi 7 rumah, tetapi mereka sudah mulai menunjukkan cacat yang sama seperti mereka. Seperti apa kepala klan, begitu pula tindakan klan. Dan bagaimana perilaku pelayan mereka sekarang, itulah yang akan berubah menjadi klan. Si gendut menggelengkan kepalanya, membuang sopan santun juga. Sudahlah, itu perintah lisan bagaimanapun. Aku akan langsung dengan kamu. Kaisar bermaksud agar kamu berpartisipasi dalam debat esoterik dan menjatuhkan Regen Estate? Debat esoterik? Zuo Fan mengangkat alis. Dia memandang Luo Yunchang, menemukan dia sama tidak mengertinya seperti dia. Si gemuk itu mengangkat kepalanya yang membengkak dan menunjukkan seringai sombong. Hehehe, sebelumnya kamu sangat sombong, sangat bersemangat, padahal sebenarnya kamu hanyalah pelacur. Sekarang giliran aku untuk pamer. Si gendut tertawa dan bersolek. Debat esoterik diadakan sekali seabad, pertemuan klan paling elit. Dengan klan Luo yang bahkan bukan klan kelas 3, hanya umpan meriam selama bertahun-tahun, sangat normal bagimu untuk tidak tahu apa-apa. Begitukah? Lalu mengapa Kaisar mengundang klan kecil kita? Tolong laporkan kepada Yang Mulia, Pangeran Ketiga, bahwa setelah mendengar kata-kata kamu, Zuo Fan merasa sangat kurang dan malu untuk berpartisipasi dalam pertemuan besar ini. Katakan padanya untuk menemukan seseorang yang lebih layak mendapatkan perhatiannya. Zuo Fan menjentikkan debu yang tidak ada di pakaiannya. Si gemuk menangkap lengan Zuo Fan dengan panik. Jangan, kakak. Ayah kekaisaran akan membunuhku jika aku kembali seperti ini. Ini salahku karena mencoba pamer. Benar? Aku pasti akan membingkai aturan pertama klan Luo di dinding aku untuk mengingatkan diri aku sendiri setiap hari kamu akan menjadi satu-satunya yang pamer. Tolong temukan di dalam hatimu untuk memaafkan saudaramu yang bodoh ini. Si gendut itu memohon pada Zuo Fan sambil menangis, barang curiannya hilang seperti angin. Luo Yunchang terkikik dan Fang Qiubai menggelengkan kepalanya. Baik, lanjutkan. Zuo Fan hanya bermain-main dengan Pangeran Ketiga. Dia tahu kapan harus berhenti. Si gemuk menghela nafas dan tidak lagi berani mengacau. Saudaraku, sejujurnya, debat esoterik sebenarnya bukan tempat berkumpulnya klan elit. Tetapi di mana rumah bertaruh pada kehormatan mereka untuk memanfaatkan diri mereka sendiri. Ini adalah rumah jagal. Sebuah klan bisa naik ke puncak dalam satu langkah, atau jatuh ke reruntuhan mereka di langkah lain. Banyak klan tingkat pertama akan mendapati diri mereka lebih buruk daripada klan tingkat ketiga. Saudara, kamu harus waspada jika kamu masih ingin pergi. Oh, mengapa kamu mengatakan itu? Zuo Fan mengerutkan kening ragu. Dengan menghela nafas, mata hijau dan manik-manik si gemuk bersinar dengan tatapan yang dalam. Ini kembali ke pendirian kekaisaran, saat 7 rumah terus-menerus berkonflik satu sama lain. Tidak ada perang terbuka antara 7 rumah, tetapi tidak ada yang mau mundur ke siapapun. Untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka, Kaisar pendiri Tianyu menandatangani perjanjian dengan mereka. Siapapun yang berusia di bawah 30 tahun akan bersaing untuk menyelesaikan rumah siapa yang akan menjadi kepala 7 rumah. Para pemuda ini juga suatu hari nanti akan mewakili rumah mereka di masa depan. Kekuatan mereka meramalkan kekuatan rumah mereka di bawah kekuasaan mereka. Dengan demikian, 7 rumah tidak lagi mengambil senjata dan barisan mereka terbagi. Ini adalah awal dari debat esoterik. Secara bertahap, semakin banyak klan luar biasa yang menginginkan kebesaran bergabung.
Mereka dipilih oleh 7 rumah dan keluarga kekaisaran untuk berpartisipasi. Inilah bagaimana debat esoterik saat ini terjadi. Namun, tidak peduli berapa banyak klan yang bergabung, itu masih 7 rumah yang berada di atas. Yang lain hanya akan berjuang untuk kesempatan menjadi pengikut mereka. Perlahan berubah menjadi situasi yang aneh. Demi reputasi mereka, 7 rumah tidak terlibat dalam perdebatan ini sampai mati. Sementara klan bawahan berjuang sampai akhir untuk tuan mereka. Dengan demikian, para penyintas akan dipandang baik oleh rumah-rumah dan juga menerima dukungan mereka. Sementara sisanya akan menjadi gunung tulang bagi yang lain untuk bangkit. Nada lemak mengandung ejekan, kasihan, tetapi yang terpenting kemarahan. Keberadaan 7 rumah merampas kesempatan besar klan lainnya, menjadikan mereka hanya pion yang bisa dibuang. Debat esoterik yang diadakan setiap abad membuat Tianyu mandek, kekuatannya tidak pernah mencapai ketinggian baru. Sementara kekuatan 7 rumah terus bertambah. Baginya, 7 rumah adalah kanker Tianyu. Zuo Fan merasakan kebenciannya dan mengangguk, lalu apa yang Kaisar harapkan dariku? Kalahkan Regent Estate? Itu hampir tidak mungkin untuk klan baru sepertimu. Kamu terlalu lemah. Si gendut tersenyum kecut dan menepis kata-katanya. Regent Estate berani menyebut dirinya kepala 7 rumah dan berambisi untuk menelan rumah-rumah lain karena tidak pernah kalah dalam debat esoterik. Ayah kekaisaran ingin kamu mengganggu Estate Regent dan membuang mereka dari permainan mereka. Terlepas dari rumah lain mana yang mengambil gelar kepala, itu akan memberikan Regent Estate pukulan telak bagi prestise mereka. Alis Zuo Fan bergetar dan menatap si gendut, melecehkan. Kamu ingin aku merendahkan diri dalam melakukan hal sepele seperti itu? Hahaha, saudaraku, aku tahu kamu hebat. Tapi kamu tidak memahami mereka. Bahkan mengganggu akan menjadi masalah yang sulit bagi banyak orang lain. Terkekeh, gemuk memberinya pita sutra kuning. Ini adalah daftar untuk debat esoterik terakhir. Lihat sendiri. Zuo Fan melihat nama-nama murid 7 rumah dengan kaget. Apalagi karena ada begitu banyak nama yang familiar. Si gemuk menunjuk satu persatu, nama ke-7, dari Drifting Flowers Edifice, pasti cukup familiar bagi kamu. Nenek Chu Bijun terkenal di antara 7 rumah. Namun terlepas dari keberaniannya, dia terlalu lemah. Drifting Flowers Edifice mati terakhir di antara rumah-rumah dalam debat esoterik terakhir. Seolah-olah untuk menunjukkan itu sebenarnya akan menjadi yang terlemah di abad terakhir ini di antara rumah-rumah. Zuo Fan mengangguk. Melihat namanya, banyak masalah mulai masuk akal. Ini menunjukkan kekuatan yang tepat dari setiap tuan rumah, diekstrapolasikan ke dalam kekuatan yang mungkin dimiliki setiap klan dalam waktu dekat. Nama ke-6, Mary Woods. Mata Zuo Fan melewatkannya begitu dia melihatnya. Tidak ada yang penting tentang seorang kleptrap yang menyemburkan obskurentis pre-Kopernikan oportunis tanpa tulang punggung untuk dibicarakan. Nama kelima, Sword Marquise Abode, dipimpin oleh Jian Suifeng. Mata Zuo Fan berkedut dan mengerutkan kening. Karena Sword Marquise Abode berada di urutan kelima, maka kekuatannya juga berada di urutan kelima di antara rumah-rumah. Nama berikutnya membuatnya melebarkan matanya. Keempat, Paviliun Naga terselubung dengan Long Jiu dan para tetua lainnya. Ketiga, Lembah Neraka, dengan Yu Guiqi juga berpartisipasi. Kedua, kelompok Pilking Hall yang dipimpin oleh Vicious Pilking. Dan yang pertama, tentu saja,
adalah Regent Estate. Hati Zuo Fan tenggelam. Semua sekutunya mati terakhir sementara peringkat teratas dipegang oleh anjing setia Regent Estate. Mereka tidak hanya lebih lemah dari kepala, tapi lebih lemah dari orang lain. Mengambil pikirannya, si gendut tertawa dan menepuk pundaknya. Hahaha, tidak perlu khawatir, saudara. Berkat cara jahatmu, kekuatan rumah-rumah ini tidak lagi seperti dulu. Apa maksudmu? Mata Zuo Fan bersinar. Dia tahu dia menghancurkan lembah neraka, tapi bagaimana dengan Pilking Hall? Fatih terkekeh. Peringkat debat esoterik terakhir seperti ini karena beberapa tokoh luar biasa yang muncul pada saat itu. Tempat ketiga lembah neraka adalah semua berkat tetua kelima. Kekuatan kera Diamondback mendorong kembali tetua ketiga paviliun naga terselubung sesuai dengan rencana induk Yuguiki. Tanpa keduanya, lembah neraka akan jauh lebih lemah daripada paviliun naga terselubung. Lalu ada Pilking Hall di tempat kedua. Mereka harus berterima kasih kepada Vicious Pilking untuk itu. Racunnya sangat mematikan sehingga tidak ada yang berani mendekatinya. Tanpa dia, mereka tidak akan bisa mendahului bahkan Mary Woods. Yang gemuk menghilang, tetapi Zuo Fan mendapatkan gambarannya. Kekuatan lembah neraka dan balai Raja Pil sebagian besar melemah, karena pilar mereka dibunuh dengan kejam dan tanpa ampun, atau dihancurkan, oleh Zuo Fan sendiri. Jadi tentu saja keduanya tidak lagi seperti dulu. Fatih menyeringai, ada banyak nama terkenal dalam debat esoterik terakhir. Yuguiki, dalang ini, secara terbuka diakui sebagai jenius pertama di antara 20 ahli surga yang mendalam dari 7 rumah yang bergabung dalam debat. Lalu ada Vicious Pilking, alkemis milenium. Paman Jiu juga menunjukkan kehebatan yang luar biasa, yang dikenal dengan mata emas petir ungunya. Zuo Fan mengangguk, diam-diam bersuka cita. Sangat bagus bahwa pembunuhan ahli surga mendalam pertamanya adalah Yuguiki, menghindari banyak sakit kepala di masa depan. Dengan Yuguiki hidup-hidup merencanakan dari bayang-bayang, kepalanya akan sangat sakit sekarang. Tapi menyia-nyiakan Yuguiki sama dengan memotong setengah kekuatan lembah neraka. Berpikir jernih sekarang, perjalanannya ke Blue Expanse City benar-benar cerdik. Adapun Vicious Pilking, hehe, aku yakin mendapat nilai besar. Chapter 221. Sekarang bahwa kamu telah melihat di mana 7 rumah berdiri, kamu harus melihat lebih dekat ke lawan terkuat kamu di debat esoterik berikutnya. Si gemuk menyerahkan pita sutra kuning lagi di atas nada. Ini adalah jenius yang diakui secara luas hari ini dari 7 rumah. 6 naga dan 1 Phoenix. 6 naga dan Phoenix. Zuo Fan mengangkat alisnya. Sutra tipis itu menarik minatnya. Dia ingat pernah mendengar judul ini di Gedung Bunga Melayang, ketika dia menyimpan info itu untuk nanti. Hanya untuk sekarang menyadari bahwa ini adalah kandidat pemegang kekuasaan teratas di rumah mereka untuk abad berikutnya. Fatih melanjutkan, 6 naga dan 1 Phoenix kembali ke 1000 tahun. Sepanjang perjalanan sejarah, ke-7 orang ini selalu menjadi talenta terkuat di setiap debat. Tidak peduli seberapa hebat para murid sekte dan klan lain, mereka tetap tidak bisa dibandingkan. Bahkan, mereka jatuh sangat pendek. Dengan kata lain, masa depan 7 rumah ada di tangan mereka, kekuatan mereka mencapai lebih tinggi dari pendahulunya, dan sedikit lepas dari kendali keluarga kekaisaran dengan setiap generasi. Makanya Regent Estate buru-buru menyatukan 7 rumah itu sekarang. Penundaan lagi akan membuat ambisi ini terlalu mahal untuk dicapai,
jika bukan tidak mungkin. Petik 2. Zuo Fan mengangguk. Pertumbuhan 7 rumah tidak hanya menjadi wabah di keluarga kekaisaran, tetapi juga di Regent Estate. Jika ini terus berlanjut, Tianyu suatu hari akan terbelah menjadi 7, dengan keluarga kekaisaran masih di sana hanya untuk menjaga penampilan. Tetapi di antara rumah-rumah, statusnya akan berubah. Satu tidak lagi menjadi kepala 7 rumah. Dengan kekaisaran yang terbagi, penyatuan hampir tidak dapat dicapai lagi. Zuo Fan memperhatikan pita sutra dengan sungguh-sungguh. The Phoenix di sini diwakili oleh Drifting Flowers Edifice Lord, Ascending Ice Phoenix, Chu Qingcheng. Jari gemuk itu bertumpu pada Drifting Flowers Edifice. Ada yang mengatakan, Chu Qingcheng memiliki keindahan untuk menghancurkan negara dan juga bakat yang luar biasa. Dia dipercayakan dengan kekuatan Edifice Lord sejak muda. Dengan karakternya yang kuat, sifatnya yang menyendiri memberi kesan bahwa pria hanya akan mengotori dirinya. Namun demikian, kekuatannya sangat nyata, melampaui banyak tetua 7 rumah. Kau melihatnya? Zuo Fan menyelanya dengan senyuman. Si gendut menghela nafas, bisa dibilang aku punya dan belum. Ketika dia berusia 16 tahun, aku pernah pergi ke Drifting Flowers Edifice. Sosok yang bagus itu, keanggunannya, posenya, semuanya dari dunia lain. Bertahun-tahun telah berlalu sejak itu, tetapi aku masih mengingat pemandangan itu seolah-olah dari mimpi. Ah, sayang sekali wajahnya selalu tertutup. Meskipun tinggal selama 1 bulan, dia hanya menatapku sekilas. Dia benar-benar pantas disebut kecantikan yang sedingin es. Begitukah? Tapi aku pernah melihatnya. Zuo Fan mengangguk. Fatih mengangguk karena refleks, lalu membeku dan menangis. Apa yang kamu lakukan? Kamu melihatnya, bahkan wajahnya. Apalagi yang akan aku lihat? Zuo Fan menyeringai. Si gendut itu memberinya tatapan iri saat dia bergegas bertanya, bagaimana penampilannya? Apakah rumor itu adil untuknya? Hahaha, seolah-olah. Terlepas dari apakah dia peri, abadi, atau bahkan dewi, tidak ada jumlah kata yang cukup untuk menggambarkan wajahnya. Imajinasi kamu tidak akan pernah bisa memahami sejauh mana kecantikannya. Zuo Fan sekali lagi mengudara seolah-olah itu adalah sifat keduanya. Lemak itu menelan ludah dan menatap Zuo Fan. Kenapa bajingan ini selalu mendapatkan barang bagus? Berapa banyak pria yang pernah melihat wajah Chu Qingcheng? Aku tidak sempat melihatnya, tapi anak sialan ini bisa. Luo Yunchang merajuk dengan pipi menggembung. Zuo Fan, apakah dia secantik itu? Tentu saja. Aku memiliki 3 hari yang dihabiskan bersamanya sebagai bukti betapa akuratnya deskripsi aku. Zuo Fan mengangguk. Tapi itu hanya membantu memicu kemarahan Luo Yunchang sementara si gemuk berteriak karena iri. Apa, kamu tinggal bersamanya selama 3 hari? Bukankah dia membenci laki-laki? Petik 2. Itu tergantung laki-laki. Maksudku, setiap orang berbeda. Kamu tidak bisa mengatakannya karena dia bersikap dingin kepada kamu ketika kamu bertemu bahwa dia sangat cantik. Saudaraku, ini mungkin agak kasar, tapi ambillah dariku. Jika aku seorang wanita, bahkan aku tidak ingin terlihat bersamamu. Menepuk bahu si gemuk, Zuo Fan menghela nafas. Lemak itu cemberut, mulutnya berkedut. Sialan. Bisakah kamu tidak memotongku begitu dalam lalu membuat lelucon? Meskipun mata Zuo Fan menajam, bakat Chu Qingcheng benar-benar luar biasa, tetapi mungkin tidak seburuk yang kamu pikirkan.
Dia bahkan tidak bisa mengalahkan Huang Pu Qingyun. Jika Six Dragons One Phoenix ini sama, aku bisa menanganinya dengan mudah. Zuo Fan sangat egois, namun si gendut tidak melompat untuk mengkritiknya. Karena Zuo Fan menendang badai di Drifting Flowers Edifice dan lolos tanpa cedera, dia berhak atas beberapa hak membual. Sekarang Fang Qiubai yang pendiam terbatuk, "Nak, jika kamu benar-benar berpikir begitu, kamu akan mengalami kejutan hidup kamu 5 tahun kemudian dalam debat esoterik." "Oh, apa yang membuatmu mengatakan itu?" Zuo Fan mengangkat alis, matanya menatap naga ilahi. Fang Qiubai menyipitkan mata, "Pernah ke Drifting Flowers Edifice secara langsung, kamu pasti sudah tahu situasi mereka sekarang. Aku juga pernah bertemu dengan gadis itu. Bakatnya luar biasa, tetapi kekacauan di sekitarnya telah menghentikan kultivasinya, membuatnya tertinggal dari murid-murid rumah lain. Kamu mengatakan bahwa dia tidak dapat menandingi Huang Pu Qingyun, tetapi izinkan aku memberitahu kamu ini. Ketika Chu Qingcheng berusia 20 tahun dan melawan Huang Pu Qingyun, kebetulan aku adalah hakimnya. Menurutmu bagaimana itu berakhir?" Zuo Fan mengerutkan kening. "Hahaha, Huang Pu Qingyun menderita kekalahan total dalam satu gerakan." Fang Qiubai tertawa, "Aku bisa melihat bahwa bakat gadis ini melampaui naga ilahi. Dan murid rumah lain tidak berbeda." Zuo Fan mengangguk, tidak berani meremehkan mereka lagi. Selanjutnya, dengan Drifting Flowers Edifice telah mendapatkan kembali dukungan Chu Bijun, gadis itu sekarang dapat fokus pada kultivasi. Aku ingin melihat seberapa jauh dia bisa mencapai dalam waktu 5 tahun. Tapi murid rumah lain kemungkinan besar akan pergi lebih tinggi. Aku berharap untuk melihat debat esoterik kali ini, hahaha. Fang Qiubai menertawakan langit. Zuo Fan tersentak, tatapannya sangat keras. Jika ada kebenaran dalam kata-kata Fang Qiubai, maka 6 naga dan 1 Phoenix ini mungkin akan melebihi tetua klan aku saat itu. Dia akan menghadapi tingkat orang aneh yang sama seperti dia. Fatih mengangguk melihat wajah serius Zuo Fan. Di antara 6 naga, Mary Woods memiliki Forest Fleeting Dragon, Lin Xuanfeng. Mary Woods memiliki kecepatan paling luar biasa di antara semua rumah. Dan Lin Rufeng bahkan lebih. Dia terbang melintasi pepohonan seperti angin, pergi bahkan sebelum kau menyadarinya. Dari Sword Marquise Abode Hills Golden Armored Sword Dragon, Xie Tianxiang. Sword Marquise Abode adalah rumah pemurnian barang, juga berspesialisasi dalam seni pedang. Xie Tianxiang berkali-kali lebih kuat dari adiknya, Xie Tianyang, seorang jenius pedang sejati. Satu-satunya seni bela diri tingkat tinggi Sword Marquise Abode, 9 bentuk ruang mengalir begitu rumit sehingga banyak penatua bahkan tidak dapat memahami sepenuhnya sepanjang hidup mereka. Kemudian mereka mengatakan bahwa anak ini melakukannya pada pukul 9, tidak terbayangkan. Zuo Fan mendengarkan dengan asyik saat si gendut membuatnya mengenal setiap naga. Saat gendut sampai di Regent Estate, tangannya gemetar, tatapannya tajam. "Saudaraku, tidak satu pun dari mereka yang dapat menyamai yang akan aku ceritakan selanjutnya. Tuan muda tertua Regent Estate, Heaven Shaking Dragon Lord, Huang Pu Qingtian." Mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, Lemak melanjutkan, "Adik laki-lakinya, Huang Pu Qingyun, kamu sudah bertemu. Tetapi jika kamu membandingkan keduanya, adik laki-laki itu terlihat sangat rata-rata dan hal yang sama berlaku untuk 5 naga. Inilah kejeniusan sejati di antara para jenius,
Orang aneh di antara orang-orang aneh. Dan inilah orang yang paling tidak kita kenal. Tapi satu hal yang pasti, 5 naga dan 1 burung phoenix bukanlah tandingannya. Mata Zuo Fan melebar, jantungnya melonjak. Baru saja kamu mengatakan 5 naga dan 1 phoenix luar biasa, membuatku berhati-hati. Tetapi kemudian kamu pergi dan katakan padaku tidak ada dari mereka yang bisa memegang lilin untuk naga ke-6. Kengerian macam apa pria itu? Orang gemuk itu menepuk bahu Zuo Fan dan menghela nafas. Sekarang kamu mengerti? Saudaraku, tidak mudah untuk mengganggu Estate Regent seperti yang kamu pikirkan. Di sebelah orang-orang aneh ini, apa yang disebut iblis Zuo Fan yang dibicarakan semua orang gagal. Sambil menyipitkan mata, Zuo Fan menarik napas dalam-dalam, jangan khawatir. Pada debat esoterik berikutnya 5 tahun kemudian, kamu akan melihat klan Zuo Fan dan Luo yang benar-benar baru. Tapi pertama-tama, ada beberapa hal yang membutuhkan perhatian aku segera. Aku harap keluarga kekaisaran dapat menjaga klan Luo tetap aman untuk sementara waktu. Mata bersinar, gemuk, dan Fang Qiubai berbagi pandangan dan tersenyum mengangguk. Yakinlah, saudara. Berlatih dalam damai dan bersiaplah untuk debat esoterik. Serahkan keselamatan klan Luo kepada kami. Juga, jika kamu cukup menonjol dalam debat esoterik, Ayah Kekaisaran akan menggunakan kesempatan ini untuk memanggil kamu ke peringkat rumah bangsawan. Kemudian, Regent Estate akan merasa jauh lebih sulit untuk menyentuhmu ketika harus melalui keluarga kekaisaran terlebih dahulu. Si gendut hanya menjanjikan impian klan lain yang paling berharga. Tetapi juga mempercayakannya dengan misi bunuh diri yang nyaris tidak diinginkan klan manapun. Zuo Fan mengangguk dan menghela nafas. Fortune selalu menyukai yang tebal. Di tengah-tengah bahaya, peluang selalu ada. Dan debat esoterik ini adalah kesempatan terbaik klan Luo untuk menembak langsung ke bulan. Chapter 222. Keduanya telah menjelaskan semuanya secara menyeluruh kepada Zuo Fan sebelum pergi. Melihat mereka pergi, mata Zuo Fan bersinar. Nona muda, kumpulkan semuanya. Sudah waktunya kita pergi ke Windegaze City. Luo Yunchang menatapnya dalam-dalam sebelum mengangguk. Tidak lama kemudian, mereka semua berkumpul, kecuali Grand Elder, yang mengawasi para pendatang baru. Luo Yunchang dan Zuo Fan mengambil tempat duduk utama, menghadap mereka saat mereka menjelaskan apa yang dikatakan si gemuk. Meskipun terkejut, semua orang memasang wajah serius. Tugas keluarga kekaisaran adalah proporsi yang monumental. Ia ingin klan baru ini, yang belum genap berusia 1 dekade, bertarung melawan 7 rumah dengan warisan berusia 1000 tahun, masing-masing. Ini adalah tugas bodoh. Bahkan Li Jingtian mengerutkan kening. Elder Li, kamu telah tinggal di Regent Estate sampai sekarang. Menurut kamu, apa peluang aku dengan Huang Pu Qingtian? Zuo Fan bertanya. Yang lain duduk, menunggu jawabannya. Li Jingtian menggelengkan kepalanya, tidak ada sama sekali. Mata orang lain melebar, hati mereka melonjak, dan Zuo Fan mengerutkan kening. Penilaian Li Jingtian tidak diragukan lagi dapat diandalkan, memberi Zuo Fan kejutan lebih lanjut. Li tua, pramugari Zuo bukan ahlinya. Dimanapun di Tianyu kamu pernah melihat pembudidaya tempering tulang lainnya membunuh selusin ahli surga yang mendalam di Tianyu? Kamu mengatakan bahwa Huang Pu Qingtian Warp masih memegang lilin untuk Steward Zuo kita yang hebat? Sue Qingjian terkikik sanjungan. Namun, Zuo Fan menatapnya dengan tajam. Kakak,
mengisap tidak ada tempatnya di sini. Tolong anggap masalah ini serius, atau aku akan menganggap apa yang kamu katakan sebagai harapan kematianku. Sue Qingjian langsung menutup mulutnya. Dia bisa merasakan dinginnya nada bicara Zuo Fan. Ini juga membuat yang lain gemetar. Zuo Fan yang biasa merajalela dan menjengkelkan sebenarnya tahu untuk berhati-hati pada saat-saat genting. Tindakannya mendapatkan kekaguman mereka. Dia tidak terpengaruh oleh kata-kata sanjungan yang murahan, tetap tenang saat dibutuhkan. Li Jingtian diam-diam menyetujui. Stuart Zuo, terus terang, pangeran ketiga dan Fang Qiubai tidak melihat dirinya yang sebenarnya, hanya berbicara berdasarkan desas-desus belaka. Tetapi bahkan jika mereka telah melihatnya, mereka akan memiliki kesan yang sama. Ketenangan seorang raja dan bakat orang aneh. Zuo Fan menyipitkan mata, lanjutkan. Seperti yang disebutkan Penatua Sue, kultivasi tempering tulang Stuart Zuo sudah cukup untuk membunuh para ahli surga yang mendalam. Tapi aku merasa perlu untuk mencerahkan semua orang di sini bahwa Stuart Zuo bukanlah orang pertama yang melakukan ini. 10 tahun yang lalu, Huang Pu Qingtian, di lapisan kedua tahap tempering tulang, dengan mudah mengalahkan para tetua surga mendalam Regent Estate. Seperti yang kalian semua tahu, para tetua mereka tidak seperti Yu Guiqi dan yang lainnya. Masing-masing dari mereka dilatih dalam Imperial Tyrant Body Art. Bagaimana mungkin? Bahkan Zuo Fan tidak bisa membantu tetapi berteriak. Kemenangannya atas para ahli surga yang mendalam adalah berkat tubuh Lightning Wings dan Diamond Sen-nya. Dia tidak pernah berpikir mungkin ada metode kedua untuk membuat orang lain mencapai kekuatan seperti itu. Li Jingtian membaca ini dari reaksinya dan tersenyum sedih. Mereka adalah orang-orang aneh yang berkeliaran di dunia ini. Seolah-olah mereka dilahirkan untuk menginjak-injak orang lain di bawah kaki mereka. Sebelum aku pergi, dia selalu berada di bawah pengawasan yang mulia dan aku tidak yakin dengan kemajuannya. Tapi tidak ada pertanyaan tentang itu, dia berada di Profound Heaven Stage sama seperti Huang Pu Qingyun. Setidaknya di lapisan kelima, kekuatan aslinya sulit untuk dipahami. Sampai saat ini, Zuo Fan terus-menerus mengerutkan kening. Dia tidak pernah melihat kemungkinan bakat luar biasa satu orang mencapai tingkat yang luar biasa. Karena itu, dia menolak untuk percaya bahwa bakat satu orang bisa begitu mengerikan. Mempertimbangkan pendapat Li Tua, apakah ini berarti Stuart Zuo bahkan tidak memiliki secercah harapan untuk mengalahkannya? Qiu Yanhai menoleh ke Zuo Fan dengan khawatir. Dia tidak lagi membenci Zuo Fan yang memaksa mereka untuk bergabung. Sebaliknya, dia sangat berterima kasih. Tanpa Zuo Fan, dia dan Sue Qingjian tidak akan tumbuh begitu kuat begitu cepat. Zuo Fan adalah mak comblang mereka dan mengkhawatirkan keselamatannya. Terkekeh, Li Jingtian berkata, itu mungkin bukan masalahnya. Apa yang aku bicarakan adalah dalam hal kekuatan. Itu hanya berarti Stuart Zuo tidak dapat menghadapinya secara langsung. Yang lain tidak mengerti trik Stuart Zuo. Tapi manakah di antara kita yang tidak jelas tentang bagaimana dia beroperasi? Ingat bagaimana kita masing-masing bergabung dengan klan Luo. Mereka semua saling memandang dan tertawa terbahak-bahak. Memang, ketakutan Zuo Fan tidak didasarkan pada kekuatan, tetapi kelihayan yang mirip dengan Yu Guiqi. Itu melibatkan skema yang hampir tidak bisa ditembus siapapun. Mempertimbangkan itu juga, maka peluang Zuo Fan menembus atap. Yan Song memuji, debat esoterik ini mungkin yang terkuat sejak awal.
Terima kasih bintang keberuntungan aku. Aku bergabung 1 abad terakhir. Atau aku mungkin juga berubah menjadi umpan meriam di abad ini. Yang lain tertawa lagi, dan Zuo Fan hanya tersenyum. Tapi satu nama terukir di hatinya, Huang Pu Qingtian. Para tetua, apakah ada di antara kalian yang tahu tempat dengan awan petir tebal di Tianyu? Satu suara berbicara, mengapa Stuart Zuo bertanya? Dengan sekejap, Zuo Fan memegang telur yang berkedip-kedip. Dia tersenyum, inilah alasannya, binatang spiritual tingkat 6, telur Thunder Skylark. Mereka semua menangis kaget. Li Jingtian menyaksikan Zuo Fan dengan iri, hehehe, Stuart Zuo memiliki banyak harta karun, bahkan telur binatang spiritual tingkat 6. Jika menetas, kita akan memiliki binatang buas yang bahkan akan membuat Radiant Stage kabur demi uangnya. Ya, kami bekerja keras dan lama, namun hanya berhasil mendapatkan peringkat 5 hewan roh tingkat. Siapa yang tahu Stuart Zuo akan memegang binatang spiritual tingkat 6? Ini adalah harta langka bahkan untuk Radiant Stage. Metode Stuart Zuo sempurna. Sue Qingjian dan Qiu Yanhai mengaguminya. Dengan lambaian meremehkan, Zuo Fan tersenyum, tolong, cukup dengan menteganya. Aku hanya mendapatkan telur ini secara kebetulan. Dan karena rusak, aku harus pergi ke Drifting Flowers Edifice dan menggunakan body jade sapu untuk memulihkannya. Kemudian berbagai hal muncul dan tidak punya waktu untuk memikirkannya. Baru-baru ini aku berhasil memulihkannya. Tapi untuk membuatnya menetas, aku harus mencari tempat dengan petir yang tebal. Mudah, siapkan saja barisan pengumpul guntur. Sue Qingjian mengangkat bahu. Zuo Fan menembak opsi alternatifnya di tempat, petir akan terlalu lemah dan juga mahal. Aku ingin menetaskannya di awan petir alami. Ini semua sehingga kekuatannya akan mencapai puncaknya. Li Jingtian dan yang lainnya mengangguk. Menginkubasinya dengan petir yang buruk hanya akan menyia-nyiakan potensi binatang spiritual tingkat 6 yang agung ini. Mereka tahu apa yang ada di pikiran Zuo Fan. Ini adalah es lain di lengan bajunya dalam berurusan dengan Huang Pu Qingtian. Penetasan hewan roh ini sangat penting. Jika kita berbicara tentang tempat alami yang dilanda badai petir sepanjang tahun di Tianyu, hanya satu tempat yang terlintas dalam pikiran. Li Jingtian membelai janggutnya. Sue Qingjian panik, tidak mungkin. Itu adalah area terlarang. Kami sudah memiliki tangan kami penuh dengan 7 rumah. Bukankah itu cukup merepotkan? Petik 2. Apa tempat yang kamu bicarakan? Zuo Fan cukup kesal. Para tetua saling bertukar pandang dan berkata bersama, Gunung Guntur Suam. Gunung Guntur Suam, ada apa dengannya? Seperti yang bisa dibayangkan Stuart Zuo, ini adalah tempat di mana petir menyambar setiap hari, sepanjang hari. Ini langit diselimuti awan tebal. Tempat ini sudah seperti ini sejak berdirinya kekaisaran. Li Jingtian berbicara. Mata Zuo Fan bersinar, sempurna. Aku akan menetaskan telur aku di sana. Kamu tidak bisa. Sue Qingjian berteriak panik. Sejak 60 tahun yang lalu, salah satu dari 3 sekte penjaga kekaisaran, Demon Scamming Sect, mengasingkan 4 penjahat di sana untuk menerima ribuan sambaran petir setiap hari. Jika kita pergi ke sana dan melepaskan keempatnya secara tidak sengaja, kita akan menyinggung sekte perencana iblis dan menderita murka mereka. Zuo Fan menyipitkan mata. Apakah kamu mengatakan keempat penjahat itu adalah penjahat dijaga oleh sekte perencana iblis? Tidak sama sekali.
Demon Scamming Sect baru saja meninggalkan mereka di sana dan mengabaikan mereka sejak saat itu. Mereka pikir tidak ada yang berani mengambil risiko menyinggung mereka dan membiarkan keempatnya keluar. Kalau begitu, alasan apa yang harus ditakuti? Bahkan jika kita membiarkan mereka keluar secara tidak sengaja, kita hanya perlu menariknya keluar dari sana tanpa ada yang lebih bijak. Zuo Fan mencibir. Sui Qingjian terkejut, itu benar. Tapi bukankah itu terlalu keji? Jika Demon Scamming Sect mengetahuinya, habislah kita. Tapi bagaimana bisa Zuo Fan yang berani begitu pengecut? Jika dia panik karena setiap hal sepele, bagaimana dia bisa naik menjadi kaisar iblis? Zuo Fan menamparkan pahanya, memutuskan untuk membawa Li Jingtian ke Gunung Suam Guntur. Ini digunakan untuk persiapan Lightning Canyon, tetapi sekarang menjadi sarana untuk berurusan dengan Huangpu Qingtian juga. Namun sebelum dia berangkat, dia mempercayakan tugas yang sulit dipercaya kepada Yan Song dan Lei Yuting. Tugas ini akan sangat mempengaruhi tempat klan Luo di Tianyu.